Pelemahan asas fungsi hak, kewajiban, dan peran pers wartawan kami menggugat. Itu akan digelar aksi merasakan satu dan merasa. Jadi itu adalah satu fungsi yang tidak bisa dilepaskan. Persoalan mekanisme pemberhentian atau Akan kita lakukan bukan harus menegak. tuntutannya angkat dan penjarakan saudara. Ini saya sangat menyayangkan. Sampai hari ini Yang Kami menggugat kepada pelaku yang telah melemahkan asas fungsi dan tugas seorang wartawan. Halo pemirsa, selamat siang kembali bersama channel Bang Kumis Berbagi di edisi 27 Maret 2022. Saat ini Bang Kumis lagi ada di DM Cafe. Dan hari ini beberapa atau sejumlah awak media berkumpul dalam melaksanakan aksi untuk menyikapi sebuah peristiwa di Desa Sobang, Kecamatan Sobang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Dari Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, channel Bang Kumis mengabarkan. Dari Bilik Siar Studio, channel Bang Kumis Berbagi, Neo TV akan selalu hadir untuk melengkapi informasi seputar peristiwa yang terjadi di Pandeglang, Banten, dan sekitarnya. yang saya hormati Bapak Panji selaku Ketua RJN Provinsi Banten. Yang saya hormati juga Bapak Andang Suherman yang tidak asing. Beliau selaku Ketua Jurnalis Nasional Indonesia JNI. Kemudian Bapak Kasman selaku Ketua JBB Jurnalis Bersatu ya JBB Banten. Pelemahan asas fungsi hak, kewajiban, dan peran pers wartawan kami menggugat. Mungkin itu yang menjadi tema pada hari ini. ini terkait pernyataan saudara dan rekan saya Ujang Tusina. Satu, beliau ini teman dekat dari perjuangan LSM, dari perjuangan perkuliahan, ya. Itu rekan dekat saya. Akan tetapi di sini saya kapasitasnya lain. Saya kapasitasnya di sini adalah sebagai penasihat hukum dan konsultan hukum media, sekaligus pemilik beberapa media online dan elektronik TV. Kita minta kepada rekan-rekan apabila ada rekaman ini jangan terputus, nantinya salah arti. Ya. Jadi saya punya hak berbicara di sini. Atas pernyataan saudara UT yang dibahas rekan-rekan hingga bisa sampai di sini itu begini. Kepada seluruh masyarakat dan pemerintah, ini himbauan segitu itu ya. Waspadai dengan wartawan yang tidak punya sertifikat kewartawanan. Karena legalitas dan kelengkapan jurnalis adalah sangat penting untuk menjaga nama baik bendera wartawan itu sendiri. Semoga pihak kepolisian, ini digarisbawahi, semoga pihak kepolisian bisa membedakan mana wartawan yang sudah punya sertifikat wartawan dan mana yang hanya ngaku-ngaku wartawan, demi untuk tertibnya hidup berbangsa bernegara di NKRI. Kalau menurut kajian hukum pidana ya, hukum pidana itu bisa terjadi apabila seseorang, jadi bukan orang yang saya bacakan ini, seseorang itu mengupload di media sosial
media sosial, hingga terjadi apa? Terjadi keguncingan, terjadi keresahan di masyarakat ataupun organisasi. Itu apakah organisasi atau lembaga tersebut bisa melaporkannya? Saya di sini sekonsultan, nggak boleh salah ngomong. Boleh melapor. Nanti kepolisian nggak mau nolak, nggak mau periksa. Kata siapa? Siapa polisinya? Pihak kepolisian itu, apalagi Kapolri yang sekarang tegas. Laporan apapun apabila memenuhi unsur dan buktinya walaupun sedikit, itu terima. Masalah salah apa benar itu nanti di pengadilan, bukan di kepolisian. Kan begitu. Nah, gimana untuk menyikapi soal Sobang? Alhamdulillah teman-teman, tadi kita bersama seluruh wartawan, beberapa bagian wartawan yang ada di Kabupaten Pandeglang dan Banten sudah berkumpul membahas masalah terkait dengan pernyataan Oknum UT yang diduga telah melakukan pelecehan atau pelemahan asas, fungsi, dan tugas wartawan, di mana pernyataan beliau itu dinyatakan di dalam sebuah statement komentar Facebook media sosial yang menurut saya adalah provokatif, upaya provokasi kepada masyarakat, kepada kepala desa, bahkan kepada kepolisian, untuk seolah-olah bahwa wartawan itu harus punya sertifikat. Padahal yang namanya sertifikat ada sebuah penghargaan ketika mengikuti pelatihan atau diklat untuk meningkatkan mutu dan kualitas kinerja seorang wartawan itu sendiri. Jadi dalam arti bukan berarti wartawan tidak punya sertifikat adalah wartawan bodong, bukan juga seperti itu. Karena wartawan itu diakui menjadi wartawan, dia bisa menulis berita, dia bekerja mencari berita, menyajikan di dalam sebuah media, dia memiliki surat tugas, dia memiliki ID card, tanda kartu anggota pengenal sebagai wartawan dari redaksinya, dan diakui oleh penanggung jawab redaksi, oleh pemimpin redaksi, dan tercantum di dalam box redaksi, maka itu bisa dan layak disebut wartawan. Jadi kesimpulan saya, hal ini memang perlu ada gerakan agar tidak terjadi lagi persoalan seperti ini yang dapat merugikan kita semua, apalagi mencemari, merusak marwah nama baik wartawan hanya karena oknum tersebut. Nah, Jadi, satu pertanyaan, setelah beberapa jurnalis atau wartawan kumpul nih di salah satu tempat, agenda ke depan apa, Bang? Agenda ke depan mungkin pertama kita akan melakukan somasi kepada yang bersangkutan untuk memperingati apa alasan dan dasar beliau menyimpulkan dalam pernyataannya bahwa wartawan harus sertifikasi, dan menghimbau kepada masyarakat itu sebuah provokasi kepada kepala desa ataupun ke kepolisian. Intinya kita pertama akan somasi, kedua kita akan melakukan aksi. Hasil tadi kita sama-sama rembugan musyawarah, jadi pada hari Rabu besok itu akan digelar aksi unjuk rasa ke kepolisian, ke Polres Pandeglang, untuk mendesak agar kepolisian menyelidiki terhadap pernyataan yang bersangkutan UT ini untuk menjadi terang benderang, agar terang benderang negara kita. Siang, Kang Panji. Selamat siang. Kang Panji, dengan adanya tadi pertemuan boleh dikatakan rapat oleh para jurnalis dan wartawan, menurut Kang Panji gimana, Kang Panji? Saya pribadi menyambut positif dalam hal ini, karena dengan kejadian adanya dugaan
seseorang yang telah diduga melecehkan melalui akun Facebook, melecehkan profesi wartawan, maka hal ini memang harus dilakukan. Salah satunya misalnya dengan aksi menuntut adanya pihak kepolisian ataupun aparat penegak hukum yang lainnya segera menindaklanjuti atas pelecehan yang diduga pelecehan yang dilakukan oleh oknum. Saya sangat menyambut baik, dan ini saya bangga sebagai pimpinan dari LJN, bangga dengan kekompakan teman-teman merasakan satu rasa, satu nasib, satu perjuangan di dalam profesi sebagai seorang jurnalis kita. Oke, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja terkait dengan upaya pelemahan tugas fungsi pers yang dilakukan oleh Oknum UT selaku Ketua JBB dalam waktu dekat ini akan melakukan aksi. Ya, selain itu aksi akan kita lakukan di Polres Pandeglang. Kita sepakati bersama bahwa di sini setelah ini pun kita akan membuat surat aksi untuk waktunya hari Rabu. Kira-kira bayarannya berapa, Pak? Jawab aja. Saya jawab rekan-rekan. Jika rekan-rekan ini mau sewa saya untuk pengacara AM, itu gak akan kebayar. Karena kita paling mahal. Jadi untuk ini, karena saya anggap rekan-rekan ini adalah termasuk masyarakat tidak mampu, maka kalau akan membuat kuasa, saya gratiskan. Jadi kita putuskan ya, dan ini langsung ada jawaban. Jadi untuk somasi peringatan kepada UT, kita melalui kuasa hukum, dan kuasa hukumnya adalah kuasa hukum AM. Setuju ya? Karena alhamdulillah kita gratis. Jadi ini kalau sudah gratis, ini biaya operasional segala macam itu sudah ditanggung oleh AM. Nah, kita ambil keputusan. Atas pernyataan saudara UT yang dibahas rekan-rekan hingga bisa sampai di sini itu begini. Kepada seluruh masyarakat dan pemerintah, ini himbauan segitu itu ya. Waspadai dengan wartawan yang tidak punya sertifikat kewartawanan. Karena legalitas dan kelengkapan jurnalis adalah sangat penting untuk menjaga nama baik bendera wartawan itu sendiri. Semoga pihak kepolisian, ini digarisbawahi, semoga pihak kepolisian bisa membedakan mana wartawan yang sudah punya sertifikat wartawan dan mana yang hanya ngaku-ngaku wartawan, demi untuk tertibnya hidup berbangsa bernegara di